Oke, perkenalkan, nama aku Jackson Nabitupulu, jurusan Teknik Mesin di Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2019. Sekarang sudah semester 4 di Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Oke, untuk pengertian dari teknik mesin sendiri, menurutku gini, kan sesuai dengan namanya, teknik mesin itu kalau dalam bahasa Inggris dibilang mechanical engineering. Yang namanya mechanical itu ya membahas ilmu yang bergerak. Dalam artian gini, mau itu udara atau fluida atau dia air atau apapun itu, yang namanya bergerak itu kita hitung di situ. Kita tahu bagaimana pergerakannya dia, kita hitung. Terus gini juga, di teknik mesin ini ada salah satu macam ciri khas tersendiri gitu. Di sini pernah kan kita dengar yang namanya kayak gini, tidak sedarah tapi lebih dari saudara. Di teknik mesin ini Anda akan tahu apa arti dari kata-kata itu. Karena di sini sesuai dengan slogannya, ya kan? M Solidarity Forever, solidaritas tanpa batas. Jadi di sini Anda akan menemui saudara-saudara Anda yang baru, keluarga Anda yang baru, dan di sini akan Anda temukan arti dari kekompakan itu yang sebenarnya. Itu menurut saya itu sih pengertian dari teknik mesin itu sendiri. Pandemi. Untuk pandemi ya saya rasa di semua bidang pasti kena lah dampaknya yang dari COVID-19 ini kan. Mengapa enggak? Apalagi kami yang notabene-nya jurusan teknik yang dipenuhi dengan berbagai macam praktikum, ya pastinya kami akan sangat terganggu. Pasti akan berbeda di saat Anda hanya menonton sebuah video dari sebuah praktikum kayak gitu dan jika Anda langsung mempraktikkannya langsung. Karena saat Anda mempraktikkannya langsung, maka Anda akan sedikit banyaknya mengetahui cara-caranya secara langsung. Jika hanya menonton video ya, oh begini caranya, tapi tangan Anda tidak melakukannya sendiri. Jadi sangat berdampak sekali, baik itu di bidang praktikumnya, begitu juga dengan mata kuliahnya. Mata kuliah di teknik mesin ini lebih banyak tentang hitung-hitungan, rumus, analisis, seperti itu kan. Jadi di saat dosen menjelaskan, alangkah lebih enaknya jika langsung bisa kita percakapan antara dosen gitu, langsung semacam percakapan dua arah. Jadi saat kita di online, kuliah online, ya nge-zoom atau sejenisnya, pastinya kan ada yang ingin bertanya, pasti satu-satu apa segala macam, nggak bisa bebas gitu. Jadi menurut saya bukan hanya di teknik mesin, apalagi di semua teknik pasti corona sangat berdampak tuh. Nah ini mungkin bagi beberapa orang masih ada pemikiran yang salah. Teknik mesin itu dalam pemikiran beberapa orang nanti, oh kerja di bengkel atau megang-megang oli gitu kan. Kenyataannya enggak. Jadi di teknik mesin ini Anda nggak akan, bukan saya katakan nggak akan sih, tapi yang paling Anda pelajari ya bukan masalah megang oli, buka-buka mesin, bukan. Di sini Anda akan mempelajari yang namanya mendesain, Anda akan mempelajari tentang perancangan, Anda akan mempelajari tentang drafting atau menggambar sebuah alat atau mesin itu dari mulai awal hingga proses pembentukannya hingga manajemen untuk pemasarannya, gitu juga ada dipelajari di teknik mesin. Jadi teknik mesin ini cakupannya luas. Misalnya salah satu keunggulan di teknik mesin itu gini, kan di elektro contohnya mereka mempelajari tentang listrik lebih dalam lagi. Di teknik mesin juga dipelajari tentang listrik, namun singkat langsung ke intinya. Misalnya juga masalah pemilihan bahan-bahan atau pemilihan material. Di teknik sipil dipelajari lebih dalam tentang pemilihan material untuk pembangunan sebuah gedung atau pembangunan suatu alat gitu segala macamnya kan. Jadi di teknik mesin ini juga dipelajari material teknik, ilmu logam dan sejenisnya. Di sini mempelajarinya singkat tapi langsung ke intinya gitu. Jadi di teknik mesin ini Anda akan mempelajari berbagai macam, dari berbagai jurusan juga Anda akan mempelajari, dan bisa dikatakan teknik mesin ini jurusan yang joker sih.
karena ilmu cakupannya itu sangat luas. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari juga kita akan mempelajari gitu. Jauh lah dari yang dipikirkan oleh masyarakat awam pada umumnya. Jadi kita nggak akan megang-megang oli, kita nggak akan megang kunci-kunci gitu kan. Kalau memang kayak gitu, kenapa nggak masuk di SMK aja? Masuk jurusan otomotif, kenapa harus ke sarjana S1 gitu? Lebih baik kita SMK aja, kita perdalam, lalu masuk ke bengkel, ya udah pasti lebih pintar. Tapi di sini di teknik mesin kita akan mempelajari cara untuk membuatnya, proses pembuatannya gitu. Untuk pelajaran di teknik mesin sendiri, pada awal-awal masuk kuliah sih bisa saya katakan masih kulit-kulitnya aja. Misalnya nih kan, semester 1 mungkin masih disuguhi pelajaran-pelajaran SMA yang lebih mendalam lagi lah, seperti fisika, kimia juga dipelajari juga kalkulus. Istilahnya itu kan pelajaran SMA namun lebih mendalam lagi. Namun sudah dimasukkan sedikit kulit-kulit tentang teknik mesin itu sendiri. Contohnya seperti menggambar. Menggambar teknik di semester 1 akan dipelajari. Lalu di semester 2 akan dipelajari menggambar mesin. Disinilah mulai masuk pelajaran-pelajaran dari teknik mesin itu sendiri. Namun semakin mendalam seperti yang saya alami, saya sekarang semester 4 sudah mulai terasa bagaimana pelajaran sebenarnya yang di teknik mesin itu. Sudah mulai Anda alami nanti yang namanya desain elemen, Anda akan mengalami proses produksi, praktikum proses produksi, praktikum ilmu logam dan sejenisnya. Jadi di sini awal-awalnya Anda akan merasa gampang juga ya gitu. Ternyata nanti setelah semakin lama Anda akan mengerti teknik mesin ini ya bisa dikatakan sulit tapi tidak terlalu sulit juga. Itu tergantung kepada orangnya juga ya. Namun ya saya katakan di awal dia akan mempelajari kulit-kulitnya, namun di akhir-akhirnya Anda akan langsung tahu apa itu mesin yang sebenarnya. Untuk mata kuliahnya sendiri bisa mencakup seperti mekanika, material, ilmu logam, termodinamika, perpindahan panas. Itu sih kalau di materinya. Namun yang sulitnya di teknik mesin ini sendiri ya di praktikumnya. Contohnya proses produksi, getaran motor bakar. Ada juga nanti akan masuk ke proses penggambar AutoCAD. Akan ada juga menggambar manual yaitu menggambar mesin. Ada juga yang namanya ilmu logam dan masih banyak lah. Di sini perbandingannya kalau saya bilang sih sekitar 70% teori, 30% praktik. Namun 30%-nya ini yang paling sulit. Karena 70% ini ya seperti pelajaran anak SMA pada umumnya. Jika Anda rajin membaca bahas soal, rajin berlatih, Anda pasti mengerti. Namun di saat praktikum, disinilah kemampuan dari seseorang itu diuji. Jadi jika misalnya di sini di proses produksi lah yang sedang saya jalani di semester 4 ini kan, Anda akan mempelajari cara ngelas, Anda akan mempelajari cara penggunaan gerinda, cara untuk penggunaan mesin bubut, cara untuk menggunakan mesin scrap gitu. Jadi di sini skill seseorang itu diuji dan bagaimana juga caranya dia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nanti saat di praktikum. Gitu. Jadi praktikumnya sih yang lebih sulit daripada teorinya meskipun 70% itu teori. Peluang karir di bidang teknik mesin. Teknik mesin yang notabene-nya teknik, sekali lagi saya ulangi, pasti prospek kerjanya banyak. Ya kita tahu pembangunan itu tidak akan ada hentinya. Dan di setiap pembangunan, baik itu pembangunan masalah peradaban manusia, masalah manufakturnya, masalah fabrikasi segala macamnya, itu teknik mesin bisa dimasukkan. Misalnya nih, dalam pembangunan suatu gedung, mungkin orang-orang akan berpikir yang lebih utama di situ teknik sipil. Ya mungkin yang benar, teknik sipil yang lebih utama di situ. Namun tetap memasukkan teknik mesin. Mengapa? Misalnya di dalam pembangunan gedung bertingkat yang tinggi, gak mungkin kan pakai tangga aja sampai ujung. Pasti ada yang namanya lift. Itu juga dari teknik mesin. Itu. Jadi di bidang misalnya PLN, teknik elektro lah mungkin gitu kan.
Namun teknik mesin juga bisa. Banyak itu alumni-alumni kami, senior-senior saya yang justru bekerja di PLN. Karena memang di PLN sendiri, memang untuk mempelajari kelistrikannya itu lebih utamanya teknik elektro. Namun teknik mesin sangat berfungsi di situ untuk maintenance misalnya. Maintenance itu perawatan. Perawatan itu lebih cenderung ke teknik mesin. Karena bisa dibilang kami ini mencakup 4 hal. Yang pertama itu analisis, yang kedua desain, yang ketiga manufaktur, terus maintenance. Maintenance ini yang lebih joker kemanapun. Kita pasti tahu yang namanya maintenance atau perawatan, semua tempat, semua pabrik pasti memerlukan perawatan. Misalnya nih kan, Anda punya sebuah pabrik. Mungkin waktu pembangunannya ini banyaklah masalah segala macam pembangunannya dari teknik ini. Namun saat maintenance, ini nggak akan pernah ada habisnya. Maintenance akan berkelanjutan. Jadi prospek kerja dari teknik mesin ini setiap tahun pasti ada. Jadi karena maintenance perawatan setiap tahun pasti ada gitu. Dan saya rasa sudah kewajiban dari suatu perusahaan juga yang namanya maintenance atau ada istilah dalam pabrik shutdown pabrik itu sekali setahun kalau saya tidak salah wajib ada. Jadi teknik mesin diperlukan untuk maintenance itu semua, perawatan itu semua. Di samping itu juga jika ingin bekerja di pemerintahan atau di bidang BUMN juga sangat masuk. Misalnya nih Pertamina, bisa juga ke PLN yang saya katakan tadi, dan banyak hal lainnya yang bekerja di bidang BUMN gitu. Untuk suka duka di teknik mesin sendiri ya, sukanya mungkin di sini saya bisa menemukan keluarga baru karena sesuai dengan semboyannya tadi, Solidarity M Forever, yang namanya solidaritas tanpa batas. Ya, di sini memang betul-betul terjadi lah. Untuk dukanya ya mungkin dalam proses perkuliahan inilah, yang namanya praktikum di teknik mesin itu sangat melelahkan, menguras tenaga, menguras emosi. Karena gini ya, Anda dalam mengerjakan laporan, terkhusus di teknik mesin Universitas Sumatera Utara nih ya, Anda dituntut untuk mengerti betul apa yang Anda tulis. Di saat Anda, ini laporannya biasanya ditulis secara manual agar Anda lebih mengerti lagi. Bayangkan nih, kerjakan laporan yang 80 lembar, 90 lembar gitu, ditulis manual. Di situ Anda akan terkuras lah segala hal, baik emosi Anda, baik tenaga Anda. Itu sih menurut saya suka dukanya. Pesan buat adik-adik nih ya, yang mau masuk ke jurusan teknik mesin, yang pertama sih dalami dulu lah passion kamu. Karena di teknik ini ada semacam slogan yang mengatakan seperti ini. Haram hukumnya manja di mesin. Jika memang kamu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk bekerja di bawah tekanan, nanti akan sulit untuk masuk di teknik mesin ini. Bisa dikatakan gini dia, masuk di teknik mesin ini gampang, keluarnya sulit. Karena sewaktu masuknya ya teknik mesin memang mempunyai passing grade yang tinggi, namun kan ya kemampuan tiap orang kalau di saat UTBK ya istilahnya sekarang ya, UTBK itu ada aja yang masuknya berkat nasib apa segala macamnya. Namun saya jamin jika dia hanya mengandalkan hoki atau segala macamnya, saat dia telah berkuliah di teknik mesin terotak ya. Itulah cara pasarnya terotak. Karena mata kuliahnya di teknik mesin ini ya cukup membuat kepala muter-muter lah. Jika ingin masuk ke teknik mesin harus siap ditempa, harus siap menjadi pemimpin. Ya, itu sih menurut saya.